bisa nanti nanti bisa diinformasikan lagi ke saya dengan melampirkan bukti kalau dikonversi gitu. Misalnya mata kuliah yang diambil course-nya ada membahas tentang fundamental AI sama machine learning, itu bisa dikonversikan ke data science dan AI gitu contohnya. Contohnya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya saya apakah bisa dikonversi atau tidak, lebih lanjutnya bisa bertanya dulu ke bagian akademik. Kalau misalnya bisa, nanti teman-teman boleh informasikan ke saya, buktinya ada, nanti boleh. Nah, konversi biasanya hanya untuk program MSIB. Sebenarnya saya kurang kurang tahu ya, karena eh, saya juga belum dapat list-listnya siapa saja yang terkonversi. Nanti teman-teman untuk memastikan dan meyakinkan dirinya, teman-teman bisa tanya dulu ke akademik gitu. Karena saya juga belum dapat list namanya sebenarnya. Cuman untuk teman-teman yang misalnya ingin tahu apakah ini bisa dikonversi atau tidak, itu bisa tanyain ke akademik untuk lebih lanjut. Itu informasinya. Kemudian saya langsung share screen ya. Untuk absen ya, jangan lupa ya. Sambil absen, saya sambil mulai share screen. Eh, Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang konversi-konversi? Atau saya langsung share screen dulu aja ya? Belum ya sepertinya. Oke, saya share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya layar saya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, saya presentasikan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang kemarin kita sudah belajar sampai ke data understanding ya. Di bagian data science ada business understanding, data understanding. Kita sekarang masuk ke data preparation. Nah, data preparation ini nanti akan lebih banyak ke materi selanjutnya. Di slide selanjutnya itu namanya data preprocessing. Apa saja yang akan kita pelajari di data preparation? Antara lain adalah memilih data dan juga memilah data, yaitu bagaimana caranya kita memilih data yang akan dipergunakan, serta kita juga harus tahu record-record apa saja yang terpakai atau atribut atau disebut juga dengan fitur yang biasa kita sebutkan dari minggu-minggu lalu adalah X ya. Jadi fitur-fiturnya nanti kita akan tahu X1 hingga XN-nya. Kemudian ada membersihkan data. Membersihkan data itu kita akan meminimalisir noise yang ada atau data-data yang merusak ya. Itu bisa berisi tidak lengkap atau missing values kalau teman-teman sering dengar atau juga data outlier atau pencilan. Itu kemarin di AI ya, sempat ada yang tanya. Nanti kita lihat gimana cara membersihkannya. Kemudian ada mengkonstruksi data. Mengkonstruksi data di sini adalah kita menambahkan fitur atau transformasi data, di mana fitur tambahannya itu biasanya disebut dengan feature engineering atau kita akan merepresentasikan suatu fitur baru. Nah, itu nanti kita embed ke algoritma, itu namanya feature engineering. Kemudian ada transformation data atau data transformation, itu isinya ada standarisasi dan juga transformasi, di mana transformasi ini biasanya terjadi ketika data-datanya itu misal dari data numerik kita ubah menjadi data kategorik atau misalnya dari data angka kita ubah dari data kata-kata kita ubah menjadi biner 1 0 itu transformasi data. Kemudian yang terakhir ada yang kita sebut dengan integrasi data, di mana integrasi data itu merupakan gabungan data. Jadi biasanya ini terjadi ketika kita mempunyai source data yang berbeda. Kayak kemarin kan kita udah sempat belajar ya. Jadi bisa kita dapatkan dari CSV, bisa kita dapatkan dari internal database, bisa kita dapatkan dari survei. Nah, itu untuk menggabungkannya menjadi satu, itu kita sebut dengan integrasi data. Atau bisa juga di perusahaan, contohnya ketika perusahaan kita ada merger dengan perusahaan lain, itu biasanya akan terjadi integrasi data. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke bab yang selanjutnya.
Itu setelah kita melakukan business understanding, data preparation, kemudian kita masuk ke modeling, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke modeling, di mana modeling ini biasanya adalah salah satu part yang juga lumayan challenging ya untuk teman-teman di kita di bagian pemrograman itu biasanya kita akan melakukan apa saja. Ini ya, modeling itu adalah kita membangun representasi matematika atau statistiknya dari fenomena nyata untuk membuat prediksi atau untuk kita memahami data. Biasanya paling sering untuk prediksi ya. Nah, terus tujuannya adalah kita akan memahami pola atau kalau teman-teman pernah dengar dengan pattern recognition, itu kan tujuan dari AI. Kemudian membuat prediksi atau menghasilkan keputusan berdasarkan data. Nah, tiga poin utama ini tuh yang akan kita dapatkan dari modeling. Jadi diharapkan dengan kita melakukan modeling, kita akan tahu polanya seperti apa, kita akan tahu juga prediksinya seperti apa, dan juga kita bisa mengambil keputusan dari hasil pola-pola tersebut. Kemudian kita lihat ya, untuk mengembangkan model itu tahapannya ada dua utama. Yang pertama ada membangun skenario pemodelan, yang kedua ada membangun modelnya. Jadi sebelum kita membangun modelnya, kita harus tahu dulu skenario pemodelannya itu seperti apa. Apa yang disebut skenario? Skenario adalah kita harus membuat strategi pencarian model yang terbaik. Nah, dilakukannya dengan cara apa? Yaitu yang pertama kita lakukan dengan pemilihan algoritma machine learning yang sesuai. Kemudian kita ada pembagian data atau data splitting ya, nanti menjadi data training dan juga data testing. Ini ada juga di machine learning. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah eksperimennya itu seperti apa. Jadi sebelum kita mulai membangun model, kita susun dulu skenario-nya, pemodelannya akan seperti apa. Setelah kita tahu algoritma apa yang kita pakai, pembagian datanya sudah aman, kemudian kita sudah tahu eksperimen apa saja yang akan kita lakukan, kita baru membangun modelnya. Nah, membangun modelnya itu di sini kita mengembangkan dengan teknik-teknik machine learning yang dilakukan dengan pertama kita akan mengeksekusi algoritmanya seperti apa, kemudian ada pengaturan parameter pengukuran atau hyperparameter tuning ya kalau yang sudah pernah ke machine learning. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung performansi dari model yang kita bangun dengan performance metric atau evaluation matrix. Itu biasanya yang standar kita lakukan dari membangun model. Kemudian kita lihat dulu untuk yang poin A tadi ya, yang poin A membangun skenario pemodelan, kita lihat di membangun skenario pemodelan, kita harus membuat strategi pencarian model yang terbaik. Nah, model yang terbaik itu yang seperti apa? Kita harus tahu dulu. Untuk kita memilih algoritma, kita harus menyesuaikan dengan tugas analytics yang kita butuhkan. Tugas analytics udah kita jabarkan di business understanding ya, tugas analyticsnya untuk deskriptif, atau untuk preskriptif, atau untuk apa, itu kita harus tahu di awal. Makanya business understanding juga dibutuhkan ketika kita membangun model. Di mana contoh-contoh algoritmanya, ada KNN atau K-nearest neighbor ya, kemudian ada naive Bayes, ada regression techniques, ada SVM, ada decision tree, ada random forest, ada deep learning algorithms. Nah, biasanya dari KNN sampai dengan random forest itu adalah algoritma-algoritma yang sering kita pakai untuk klasifikasi. Kemudian deep learning juga bisa untuk klasifikasi dan berbagai macam. Ini saya titik-titik, maksudnya ada banyak sekali algoritma ya di dunia ini. Jadi nanti teman-teman bisa explore kira-kira tugas analitik teman-teman itu paling cocok pakai algoritma apa. Itu nanti bisa teman-teman explore sendiri di yang titik-titik ini. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu algoritma apa yang akan kita pakai, kemudian kita harus membagi datanya atau data splitting yang tadi ya. Itu adalah membagi data sesuai dengan ketersediaan data yang ada, di mana kita harus membaginya itu menjadi data latih dan juga data uji. Yang mana data latih itu digunakan untuk mengembangkan model atau untuk melatih model ya, makanya disebut data latih. Jadi tujuannya model itu akan belajar dari data yang kita kasih, data latih itu, kemudian eh, di dalam setelah kita selesai membangun model, kita akan mengujinya dengan data uji atau data yang kita gunakan untuk mengukur performansi model. Contoh analoginya kayak gini simpelnya. Jadi data latih adalah materi-materi yang saya berikan ke teman-teman kayak saat ini nih perkuliahan. Itu saya berikan ke teman-teman, teman-teman belajar, teman-teman mengerti kayak oh ini ternyata begini, 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 itu menjadi data latihnya teman-teman. Kemudian ketika kita ujian nanti, saya akan memberikan soal. Di mana soal itu kan nggak ada jawabannya ya. Nah, teman-teman harus tahu dari data uji yang diberikan itu
di recall dari data latihnya seperti apa. Nah, itu digunakan untuk mengukur performansi model, di mana nanti akan terlihat dari nilainya teman-teman berarti setelah belajar menggunakan data latih, kemudian diuji, hasilnya seperti apa, nah itu nanti masuk ke yang kita sebut dengan performansi model. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi dari original data, kita akan split the data menjadi training data dan juga testing data. Ini randomly select, bisa bisa random, bisa kita tentukan seperti itu kira-kira untuk data splitting. Kemudian setelah itu, kita akan menentukan langkah eksperimen untuk mendapatkan model terbaik secara efisien dan juga efektif. Di mana tujuannya adalah merancang serangkaian proses dan teknik yang memungkinkan kita untuk menguji berbagai pendekatan dalam pengembangan model dari machine learning itu sendiri sambil meminimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan. Jadi key-nya di sini adalah kita harus mencoba berbagai macam pendekatan machine learning sambil kita lihat dulu estimasi waktu yang paling sedikit apa dan juga sumber daya yang kita pakai itu seperti apa. Jadi ketika kita membangun model, kita itu kan harus melihat juga ya, kayak kita harus memperhatikan estimasi waktu untuk kita melakukan satu kali pengujian model, itu berapa jam, misalnya seperti itu. Kemudian berapa CPU atau GPU yang kita pakai, berapa cores. Nah, itu yang kita sebut dengan sumber daya. Tapi kalau misalnya waktu, itu estimasi. Jadi, algoritmanya seperti apa, itu kita harus tahu juga untuk menghitung yang seminimal mungkin dan juga yang sumber dayanya bisa minimal, tapi model itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya ini ya, untuk eksekusi algoritma, kita udah masuk ke yang poin B. Jadi ketika kita sudah tahu skenarionya apa saja, selanjutnya kita melakukan eksekusi algoritmanya atau pembangunan algoritmanya. Atau kita membangun model ya, kita sebutnya dengan model yang dibangun. Jadi setelah kita memilih algoritma machine learning yang sesuai, ini ya contoh-contohnya, klasifikasi ada Bayesian Tree, Random Forest, atau SVM, atau KNN, atau deep learning algorithms yang lain. Kemudian kalau regresi kita punya linear regression, lasso regression. Ini ya contoh-contohnya ada di sini. Ada di source-nya juga, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian setelah itu yang kedua kan tadi ada hyperparameter tuning ya, atau pengaturan parameter. Yaitu adalah seperti ini. Setiap algoritma itu memiliki parameter yang bisa diatur atau yang disebut dengan hyperparameter. Nah, pengukuran ini dapat mempengaruhi performa model secara signifikan. Performa model itu tadi termasuk estimasi waktu dan juga sumber daya yang mereka butuhkan ya. Nah, biasanya dilakukan dengan grid search atau itu mencoba kombinasi dari beberapa nilai parameter untuk menentukan kombinasi dari parameter-parameter yang terbaik. Nah, kemudian ada random search, di mana ini adalah memilih kombinasi parameter secara acak dari ruang parameter yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada Bayesian optimization, atau metode ini bisa digunakan untuk klasifikasi yang modelnya probabilistik atau probabilitas ya, minggu lalu udah disinggung di AI, untuk mengoptimalkan parameter-parameter yang akan kita gunakan. Selanjutnya, di bagian membangun model, kita mengembangkan model dengan teknik yang kita sebut dengan machine learning ya biasanya. Nah, biasanya step pertama adalah kita melakukan training proses untuk mendapatkan modelnya. Di mana kita di sini menggunakan data latih yang tadi sudah kita split ya menjadi data latih dan data uji. Ini contohnya untuk data tabular. Terus kita masukkan ke dalam model atau teknik mesin learning-nya, ada algoritma-algoritma yang bisa dipilih. Kemudian setelah itu jadilah model. Jadi setelah kita membangun model tersebut, jadilah model yang akan nanti kita uji performansinya menggunakan data testing atau testing proses. Nah, jadi dari model yang sudah kita buat dari data latih, itu nanti modelnya kita bisa gunakan untuk kita masukkan dengan data uji. Jadi dari data uji yang udah kita split tadi, data-data soal ujiannya nih, kita masukkan ke model, kemudian model bisa tahu decision-nya ini seperti apa dari unseen data yang dimasukkan. Seperti itu contohnya. Kemudian setelah kita membangun model, jadi tadi dari kita membuat skenario-nya, terus kemudian kita membangun modelnya, kita melakukan yang disebut dengan evaluation model atau performance metric ya tadi, untuk kita mengetahui kira-kira modelnya ini sudah sebaik apa kita melakukan di evaluation model. Nah, apa aja di modeling? Mana aja saya? Dari evaluation model ya, saya judulnya salah. Jadi dari model evaluation itu dia mengevaluasi performansi model yang dihasilkan.
Nah, biasanya model evaluation ini dalam konteks machine learning itu bisa dibagi menjadi dua aspek utama ya, yaitu mengevaluasi performansi model dan juga mengevaluasi proses atau efektivitas proses pengembangan, termasuk waktu dan lain-lain. Nah, di sini biasanya dihitung menggunakan evaluation matrix. Evaluation matrix itu ada presisi, recall, F1 score, akurasi seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya cross validation. Cross validation adalah kita akan membagi lagi. Jadi kalau misalnya tadi hanya dibagi menjadi data testing dan data training, dengan cross validation kita akan membagi lagi menjadi langkah-langkah kecil. Jadi misalnya dari segitu banyak data kita bagi lagi menjadi 10 step data. Jadi cross validation itu kita akan melakukan validasi terhadap cross ya. Jadi silang gitu. Jadi datanya nanti kita bagi lagi menjadi 10 misalnya, 10 K atau cross validation itu kita nanti akan ada satu parameter K, itu biasanya sebanyak apa datanya akan dibagi lagi ke dalam evaluasi yang kecil-kecil. Kemudian ada confusion matrix standar ya teman-teman mungkin pernah dengar eh, true positif, true negatif, false positif, false negatif itu yang kita sebut dengan confusion matrix yang digunakan untuk pengukuran evaluation matrix ya untuk tadi akurasi, recall, dan juga akurasi, recall, presisi, dan F1 score seperti itu. Kemudian ini adalah yang mengevaluasi proses. Jadi kalau mengevaluasi proses itu kita akan fokus pada seberapa efektif dan efisien langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan model. Jadi kayak tadi nih, misalnya akurasinya sudah bagus ya, akurasi atau performansi modelnya sudah bagus, kita juga tetap harus mempertimbangkan apakah kualitas datanya itu benar, kemudian repro, repro, reproducibilitas ya, itu adalah reproduce sih, kalau di itunya. Itu intinya, apakah model tersebut bisa nih dideploy dan bisa dikembangkan lagi oleh orang lain, bukan cuma kita yang pakai gitu kan. Jadi kan, eh, apakah model yang teman-teman bikin itu bisa nggak dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lainnya gitu. Karena biasanya reproducibilitas ini juga menjadi suatu poin yang penting ya jika untuk kita memang mengembangkan suatu machine learning atau model machine learning. Nah, yang terakhir adalah yang tadi selalu dibahas waktu dan sumber daya, di mana misalnya modelnya bagus banget nih, tapi dia untuk satu iterasi 4 jam gitu. Kan itu kita harus mencari ya optimasinya seperti apa, kemudian sumber dayanya pun nanti akan berpengaruh kayak seberapa besar course yang kita butuhkan kalau misalnya waktunya itu sebanyak itu. Kira-kira seperti itu untuk bagian evaluasi proses atau evaluation model. Jadi dari fundamental data science kita sudah selesai ya, ada business understanding, data preparation, modeling, hingga evaluation model. Itu kira-kira fundamentalnya. Nanti kita akan memecahnya menjadi beberapa lagi. Jadi nanti kita akan lebih tahu lagi untuk di bagian data preparation. Hari ini kita akan melanjutkan juga ke slide selanjutnya. Di data preprocessing, itu nanti kita akan tahu apa saja yang akan kita lihat dari data. Kayak data itu ada apa aja jenisnya, data tabular, data image, data video itu nanti kita lihat di slide selanjutnya. Saya stop share dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang baru pulang kerja tidak apa-apa ya. Nanti langsung absen aja, jangan lupa tetap absen. Saya share lagi ya untuk absennya, untuk yang baru join. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk materi yang berikutnya. Kita akan belajar mengenai data preprocessing. Oke, sebentar. Sudah muncul ya di teman-teman? Ya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke materi yang poin selanjutnya ya di data preparation ada yang namanya data preprocessing. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja itu data preprocessing. Kita outline-nya kita ada 4, cuman hari ini kita akan membahas 2 poin dulu karena poin 3 dan 4 nanti kita ada ke Python ya. Jadi nanti akan nyambung di poin nomor 3 dan juga poin nomor 4 kita akan lihat seperti apa di aplikasiannya. Untuk outline yang pertama kita akan belajar tentang data, itu isinya adalah jenis dan tipe data.
Jenis dan tipe data itu nanti ada apa saja. Kemudian pemrosesan data kita akan tahu definisi dan apa sih sebenarnya urgensinya untuk prapemrosesan data. Kemudian yang ketiga ada tahap pemrosesan data. Nah, di poin ketiga ini itu yang kemarin di AI sempat ditanya ya, kayak pembersihan data seperti apa, terus kalau data outlier itu seperti apa, terus mean median nanti akan bermain di nomor tiga ini. Kemudian reduksi data itu seperti apa, ada Principal Component Analysis, PCA, ada TSNE, ada feature selection, nanti kita lihat di poin ketiga. Kemudian yang keempat, nanti saya akan melihatkan ke teman-teman, kira-kira contohnya itu seperti apa dari business understanding sampai ke data preparation itu seperti apa contohnya di Python, gitu. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu untuk data ya. Jadi kita harus tahu dulu kayak data itu kan ada macam-macam jenis data. Nah, yang teman-teman tahu itu jenis data saat ini tuh ada apa aja, kita coba satukan ya ide-idenya. Jadi data itu terbagi menjadi dua utama, yaitu tabular data atau data tabular, dan yang kedua ada non-tabular data examples. Contohnya untuk yang tabular data, itu kita juga ada dua lagi, itu ada homogeneous sama heterogeneous di mana homogeneous itu adalah contohnya dia itu hanya berisi single type of data. Jadi satu jenis data aja. Kalau misalnya numerical data, all-nya numerical data. Kalau misalnya string data, isinya ya semua string. Tapi yang kedua kita punya heterogeneous atau heterogen heterogen ya, heterogen. Nah, itu dia berisi multiple types of data. Jadi dia bisa gabungan, dia bisa bentuk numerical dan juga string data types. Nah, biasanya kalau di dunia pekerjaan yang asli, kita sering banget ketemu yang data tabular untuk heterogeneous gitu. Kemudian untuk yang non-tabular data examples, ini biasa dilakukan untuk data-data penelitian, tapi tidak menutup kemungkinan juga di data perusahaan ada. Jadi yang pertama adalah unstructured text atau data teks, di mana data teks itu biasanya dia bisa dari ini, bisa dari berita, bisa dari Twitter, bisa dari review produk. Biasanya unstructured data ini ada di NLP nanti, di Natural Language Processing. Nah, untuk teks biasanya teman-teman bisa bermain contohnya di kasus sentiment analysis. Kemudian kalau untuk sentiment analysis bisa atau untuk review produk itu juga bisa di teks. Kemudian network data itu dia biasanya bentuknya network ya. Jadi dia itu biasanya dalam bentuk graf atau graf yang graf itu di Indonesia kayaknya grafik ya, ya bentuknya graf gitu. Jadi dia punya node dan juga edge. Dia punya nodes dan juga edge di bahasa Indonesianya apa ya? Berarti dia itu punya biasanya edge-nya ini tangan-tangannya, terus node-nya ini adalah buletannya ini. Jadi biasanya nodes-nya ini entitasnya, kemudian tangan-tangan atau kita sebutnya dengan edge ini biasanya relasinya. Ada juga yang menyimpan data dengan bentuk network data, kayak database-database zaman sekarang. Kalau teman-teman pernah dengar Neo-J, itu mereka menyimpan database-nya dalam bentuk network. Kemudian ada geospasial data. Geospasial data adalah data-data seperti di map atau longitude latitude ya. Itu kita sebutnya dengan geospasial data. Bisa juga Landsat, Citra satelit gitu-gitu itu bisa masuk ke geospasial data. Kemudian ada image data atau data gambar ya. Data gambar itu ya banyak sih sekarang ya aplikasinya sudah sangat banyak. Contohnya kalau di penelitian kita sebutnya dengan computer vision. Begitu juga video data juga di computer vision. Nanti kita lihat contohnya satu-satu. Kita masuk untuk yang tabular. Nah, tabular yang pertama di sini kita lihat dulu ya. Jadi, contohnya adalah data perilaku pembelian pelanggan dari Excel, spreadsheet, CSV, atau lainnya. Ini contoh data tabular. Jadi, kita punya data dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di mana fiturnya berisi dari usia, gender, pendapatan, kategori produk, waktu yang dihabiskan dalam aplikasi ini berarti kita melihat ini ya, analisis berapa lama mereka menghabiskan waktu di aplikasi. Kemudian jenis pelanggan ya, member atau nggak member, kemudian diskon, kemudian status pembelian, dia membeli atau tidak membeli. Ini adalah contoh perilaku pembeli pelanggan ya. Nah, kita akan lihat nanti, kita bagi-bagi lagi, nanti di belakang ada. Kemudian ini teman-teman
simpan dulu. Jadi data tabular itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa berisi kategorikal dan juga numerikal gitu ya. Kayak jenis pelanggan itu kan sebenarnya dia kategorikal ya. Kayak yang minggu lalu sepertinya sudah kita bahas. Jadi misalnya 0 dan 1, 0 menandakan bukan member, 1 merupakan member. Itu kan dia tidak bisa dijumlahkan. Berarti dia bukan kata-kata, bukan numerik ya. Jadi dia kategorikal gitu. Jadi ini sebenarnya walaupun isinya angka semua, tapi ini sebenarnya kombinasi antara numerik dan juga kategorikal gitu. Kemudian data teks ya yang tadi data teks itu datasetnya berisi berita-berita atau Twitter dalam bentuk teks ya apapun itu kita sebutnya dengan data teks. Nah ini contohnya. Kemudian selanjutnya ada data image atau data gambar, datasetnya berupa gambar ya. Ini seperti ini. Ini berarti kita bisa contohnya untuk klasifikasi mengenai scenery ya atau tentang pemandangannya seperti apa gitu. Apakah itu gunung, apakah itu laut, apakah itu danau, apakah itu bersalju, ataukah itu air terjun, itu banyak contoh tas klasifikasinya. Kemudian ini juga, ini dulu awal kali computer vision ada itu adalah contohnya penemunya ya itu mencontohkan kayak bisa tidak membedakan antara kucing dengan anjing gitu misalnya kayak kucing telinganya seperti apa, age dari bentuk-bentuk kayak kucing itu apa yang menandakan kucing itu apa saja kira-kira titik-titik apa yang akan membedakan dia kucing dan anjing itu di awal computer vision. Kemudian untuk yang data video itu contohnya sering digunakan untuk deteksi kendaraan untuk mengevaluasi kemacetan. Nah, contohnya data video yang kita lihat ini saya play ya coba. Itu kondisi lalu lintas di jalan raya. Jadi jalan ini di teman-teman ya videonya. Ini ada tagging-taggingnya, jadi berupa mobil, motor, truk, bus ada di atasnya ya. Jadi ini taggingnya kayak motor, 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 mobil. Nah nanti dia akan jalan terus trafiknya, dia akan mendeteksi macet atau tidak. Nah ini bisa dilihat taggingnya di atasnya. Ini contoh dari computer vision untuk video datanya data video. Contohnya seperti ini. Dia akan memberikan tagging-tagging untuk kendaraan yang lewat. Begitu. Kemudian nah, kita harus tahu juga, kayak biasanya untuk yang teman-teman paling sering lakukan, atau kalau misalnya teman-teman mau coba-coba, itu kita lebih sering bermain di data tabular. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang tertarik main di video atau computer vision. Cuman harus lihat lagi ya, kayak sumber dayanya untuk kita build modelnya kira-kira oke tidak gitu. Karena kan kalau kita tahu kayak gambar, spasial, video itu kan besar ya untuk penyimpanannya. Jadi biasanya kalau misalnya untuk teman-teman penelitian melakukan pakai data tabular, di mana biasanya kita akan tahu dulu, kita akan mendalami di data tabular ya di hari ini. Untuk data tabular atau data types-nya ini di Complete Guides for Beginners-nya, data types-nya itu akan terbagi menjadi dua, di mana dia adalah data kualitatif atau kategorikal, ini yang nggak bisa yang tidak bisa dihitung, dan juga ada data kuantitatif atau data numerikal yang bisa dihitung. Nah, ini contoh-contohnya ada ordinal, nominal, continuous, sama discrete. Nanti kita lihat satu-satu lagi. Kita masukkan ke contoh yang lebih dalam, yang misalnya teman-teman bisa lebih mengetahui. Ini ya, skala pengukuran data. Kita lihat dari, tadi ini kan ada nominal, ordinal, kemudian ada interval rasio. Ini sama aja di bahasa Indonesiain. Jadi untuk nominal ini kasus data tabular ya teman-teman. Untuk nominal, kita ada variabel kategorik yang mana antar kategorinya itu hanya bersifat membedakan. Jadi dia itu tidak bisa dibandingkan. Contohnya kayak tadi ya, pria wanita 01, NIK, NIP, terus contohnya lagi nih gender ya. Terus ada status lajang menikah, bercerai itu kan tidak bisa dibandingkan. Jadi itu hanya data-data nominal. Ya udah kayak ya untuk kita tahu aja itu membedakan cewek cowok gitu gitu. Cuman tidak bisa dibandingkan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan data ordinal, di mana data ordinal ini merupakan variabel kategorik. Jadi dua ini kategorik, dua ini numerik ya. Nah, di ordinal ini kita sebut dengan data kategorik, yang mana antar kategorinya itu terdapat tingkatan. Jadi dari numerik diubah ke kategorik itu bisa dilakukan ya. Contohnya kedua ini juga bisa. Cuman kalau nominal itu tidak bisa dibandingkan, kalau ordinal itu masih bisa dibandingkan. Contohnya adalah tingkat pendidikan. Misalnya dari kurang dari SMA sampai sama dengan SMA, terus S1, pasca sarjana bisa S2, S3, dan selanjutnya.
Itu bisa dibandingkan. Kemudian jabatan juga kan bisa dibandingkan ya, kayak staff, manager, direktur. Jadi beda utamanya di nominal dan ordinal adalah jika nominal tidak bisa dibandingkan, jika ordinal bisa dibandingkan. Kemudian untuk interval itu ada variabel numerik yang tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Apa itu? Contohnya berarti dia itu tidak punya nilai nol ini ya kisi-kisinya ya. Jadi kalau misalnya nanti ini keluar di soal UTS, nanti udah ada kisi-kisinya nih di atas-atasnya. Jadi kalau yang interval itu dia itu dibolehkan punya nilai nol. Kata-katanya adalah variabel numerik yang tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Berarti dia punya nol. Boleh boleh punya nilai nol. Nah, contohnya adalah suhu. Suhu itu boleh ada eh, suhu 0 derajat kan masih boleh. Terus nilai ujian 0 kan diperbolehkan juga ya sebenarnya. Cuman ya enggak aja sih. Maksudnya kalau saya kayak kayak sebenarnya nilai angka 0 ini masih dibolehkan di variabel di skala pengukuran data untuk interval. Kemudian untuk yang rasio, dia variabel numerik yang memiliki nilai 0 yang mutlak. Berarti dia tidak boleh ada nilai 0. Contohnya panjang benda. Panjang benda kan nggak ada ya. Panjang 0 cm kan nggak ada. Berarti ada 0, berapa lah. Kalau misalnya 0, kan berarti kalau 0 bulat itu kan berarti nggak ada panjangnya gitu. Terus kayak berat produk seperti neto ya, itu neto 0 kan juga nggak mungkin. Pasti ada 0, berapa 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 gitu. Jadi dia tidak boleh punya nilai 0 yang mutlak gitu. Kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu di pra pemrosesan data. Jadi setelah kita tahu datanya itu ada apa saja, terus data-datanya jenisnya ada apa aja, data tabular, data non tabular. Terus kita juga tahu data tabular itu jenisnya ada kategorikal numerik, di mana kategorikal di dalamnya ada ordinal sama interval, terus satunya ada rasio dan lain-lain. Itu setelah kita tahu datanya seperti apa, kita lakukan ke pra pemrosesan data. Nah, ini nanti kita belum masuk ke yang poin ketiga ya, ini masih di pra pemrosesan data. Jadi, apa aja kira-kira dari analisis data, ini juga yang paling sering dilakukan. Ada pengumpulan data, yang tadi ya memilah-milah, itu mengumpulkan data dan membuat datanya terstruktur. Kemudian ada pra pemrosesan data, ini akan kita lakukan di minggu depan. Itu mempersiapkan data agar menjadi lebih efisien ketika dianalisis. Kemudian ada EDA, atau exploratory data analysis. Biasanya dia berbentuk grafik atau insight apa yang didapatkan. Nah, grafik ini bisa juga berupa grafik, bisa berupa pokoknya visual ya. Di IDEA nih kita menampilkan visual-visualnya. Kemudian pemodelan, pemodelan adalah tadi ya kita membangun model, kita juga harus menyesuaikan dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan evaluasi. Nah, ini tadi mirip sama yang data, sama sih sebenarnya sama yang tahapannya data science. Karena kan ya analisis data ya, kayak data science dan data analis kan memang bersinggungan seperti itu. Kemudian pemrosesan data nih, untuk pemrosesan data kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ini yang tadi di awal saya sudah singgung ya. Jadi pemrosesan data adalah proses mengubah dan mempersiapkan data dari data mentah atau disebut dengan raw data menjadi kumpulan data dalam format yang lengkap, efisien, dan mudah dipahami untuk melakukan analisis, saintis, dan selanjutnya. Jadi di dalam data preprocessing, ada data integration, ada data transformation, ada data cleaning, ada data reduction or dimensi reduction. Di mana biasanya data integration kayak tadi yang saya ceritakan di awal. Jadi data integration itu biasa kita gunakan untuk data-data migrasi atau misalnya dari berbagai macam source, kayak ada yang pakai CSV, ada yang ternyata pakai internal database dan kita harus pakai query, ada yang pakai survei. Nah, itu kita menggabungkannya menjadi satu, menyamakan apa namanya, menyamakan jenis datanya gitu-gitu itu kita sebut dengan data integration. Kemudian ada data transformation, di mana data transformation itu yang tadi ya, jadi misalnya mengubah dari numerik menjadi kategorik atau sebaliknya sesuai ke sesuai dengan kebutuhan kita, itu namanya data transformation. Kemudian ada data reduction or dimensi reduction, itu biasanya kita gunakan untuk data-data yang memiliki fitur yang sangat banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman akan mendapatkan data dengan 60 fitur misalnya. Nah, teman-teman nggak tahu nih, kayak kayak berarti kan ada 60x ya, X1 sampai X60. Nah, teman-teman harus gimana nih caranya biar kita tahu variabel-variabel apa aja yang penting aja sih sebenarnya untuk digunakan ke model. Nah, nanti biasanya kita menggunakan yang disebut dengan data reduction atau dimensi reduction. Karena biasanya kalau di machine learning itu kita
hitungnya sudah eksponensial ya. Jadi kalau misalnya 60 fitur ya berarti ada 60 ada 60 eksponensial 60 pangkat 2 kemungkinan yang bisa ada gitu. Jadi semakin besar modelnya, semakin itu kan nanti waktunya juga akan terbuang, sumber daya juga kita harus butuh yang banyak. Jadi biasanya kita butuh yang namanya data reduction atau dimensi reduction. Kemudian yang paling penting adalah yang warna merah ini di data cleaning. Data cleaning itu step pertama yang bisa kita lakukan itu ada kita akan membersihkan outlier, kita menghilangkan missing values, kemudian kita menangani data-data dengan jenis yang tidak sesuai, misalnya harusnya dia berupa integer atau dia berupa float, tapi ternyata dia berupa string gitu-gitu. Nanti itu ada di data cleaning. Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan data cleaning atau data reprocessing tadi itu ya, karena ternyata 40% waktu dari scientist itu dihabiskan untuk data preparation. Jadi membangun model itu kan sudah banyak ya library-nya dan kayak misalnya sering sekali masalah terjadi saat kita membangun model datanya itu tidak sesuai atau datanya itu tidak bisa kita masukkan ke dalam model karena ya masih ada kotor, masih ada kesalahan, masih ada ketidakcocokan. Nah, itu 45% waktu kita itu dari awal ya, dari awal business understanding dan lain-lain, 45% itu hanya di data preprocessing. Berarti kan sisanya 55% itu udah dari business understanding, bangun model, evaluasi gitu-gitu ya. Jadi memang waktu yang paling panjang dalam data scientist itu adalah data preparation. Dan eh, biasanya kita itu masih ada kayak kesalahan-kesalahan dari data preprocessing juga. Jadi kita lakukan data preprocessing nih. Tidak mungkin kemungkinan yang udah kita preprocessing itu ternyata nggak cocok gitu. Jadi kita harus balik lagi ke data preprocessing. Kita harus mencari mana-mana fitur yang memang dipakai, mana-mana yang tidak. Kira-kira seperti itu. Untuk di hari ini materinya sampai ke situ. Minggu depan kita akan ini ya tahapannya bagaimana dari data cleaning, data integration dan lain-lain. Kemudian ada untuk ke Python-nya sedikit. Jadi nanti kita akan melihat kira-kira codingannya seperti apa jika business understanding sampai data prep dulu ya, sampai data prep diimplementasi kira-kira seperti apa gitu. Kemudian kira-kira itu untuk hari ini materinya. Jadi kita lanjut di minggu depan untuk dua materi ini. Saya cukupkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bu, maaf ya Bu, saya baru sempat bergabung Bu karena lagi di jalan. Oke, jangan lupa absen ya, Mas. Saya belum absen. Oh, masih ada yang belum absen ya? Bentar, saya kasih Iya linknya Bu, lah. saya belum absen Bu. Saya kasih linknya di Zoom ya. Data suara itu berarti audio ya. Audio bisa ke computer vision. Tapi tergantung juga kalau misalnya audionya itu udah diubah ke dalam bentuk kayak kode 1 0 gitu misalnya. Atau representasi dalam bentuk lainnya kan ada banyak ya. Kayak nanti teman-teman mungkin contohnya kalau di NLP ada word to fact itu nanti tetap masuknya ke data tabular. Cuman kalau masih bentuknya memang file video itu ke computer vision. Absen sudah saya bagikan ya. Untuk yang belum absen, jangan lupa absen dulu. Bu, saya sudah absen ya Bu, Muhammad Fatur Rozi Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, baru datang. Oh, iya, yang penting absen dulu. Nanti materinya saya upload ke e-learning. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi ya materinya. Ya Bu, ya terima Bu, kasih. Siap. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bu. Ya, Aduh, mungkin Mas Aji bisa sambil open mic aja ya, sambil diceritakan maksudnya gimana gitu. Misalnya data yang dipunya seperti apa, terus task yang diinginkan seperti apa. Bisa Oh, open, iya Bu, maksudnya ya? eh, kayak suara car crash itu apa kecelakaan
mobil itu kan kalau dibikin 1.0 kayaknya nggak mungkin, Bu. Belum kebayang kalau di saya ya. Mm-mm. Kalau cuman apa namanya suara tepuk tangan itu kan masih mungkin lah kalau misalkan Mm-mm. dijadiin 1.0 gitu ya, dijadiin biner gitu. Kalau Oke. yang kayak gitu Tujuan awalnya berarti untuk mendeteksi apa, Mas? ngedeteksi apakah ini misalkan ngedeteksi apakah ini cuman guncangan biasa atau memang ada kecelakaan gitu. Ngebedain Eh, suara itu suaranya kecelakaan atau cuman guncangan biasa aja gitu. Atau ada benda jatuh, bukan kecelakaan tapi cuman benda jatuh, makanya suaranya mirip gitu. Buat Sebenarnya bedain itu. em, kalau untuk ini terus terang saya belum belum sampai mencari paper yang memang ke audio itu ya, karena untuk audio biasanya memang belum terlalu banyak sepertinya yang main di audio. Cuman biasanya kalau untuk yang seperti Mas Aji tadi ya, Mas Aji tanyakan itu biasanya lebih ke computer vision yang sekalian ada deteksi antara dia video atau bisa videonya sekalian sih Mas. Jadi kayak gambar dan juga suaranya gitu ya. Itu biasanya ada juga di contoh-contoh kasus-kasus geospasial data tadi. Itu contohnya, tapi kalau geospasial itu seperti gempa ya. Jadi gempa itu nanti dia akan mengirimkannya kan data bentuk sensor ya biasanya ya Mas. Jadi dari kayak guncangannya seperti apa, terus juga ada kayak biasanya kalau kalau gempa itu lebih ke guncangan itu pakainya ini sih kayak apa ya namanya yang sinyal-sinyal dari untuk gempa itu. Nah, itu nanti datanya diubah ke data geospasial. Tapi kalau misalnya untuk kayak iya seismograf, terima kasih Mas Farhan. Nah, itu nanti kita akan membaca dari data seismografnya kalau misalnya untuk yang deteksi guncangan gempa. Tapi kalau misalnya untuk Karkras ini saya juga belum pernah membaca penelitiannya sih sebenarnya. Kayak contohnya dilakukannya seperti apa, implementasinya seperti apa itu saya belum pernah baca. Mungkin Mas Aji bisa sambil cari ya di yang kemarin saya share ada di arsip.org itu isinya ada berbagai macam machine learning yang kalau misalnya teman-teman pengen tahu. Nah, itu, nah bisa kayak gitu juga tuh. Kayak audio bisa dipakai pendekatan ke computer vision, suaranya dikonvert ke gambar spektrogram. Nah, itu juga bisa kayak bisa sambil dicari-cari juga ya. Tapi biasanya kalau misalnya data yang non tabular itu biasanya memang diarahkannya ke computer vision atau ke NLP. Tapi kalau misalnya dia bukan berupa teks, ya berarti dia ke computer vision. Biasanya seperti itu. Ada mata kuliah computer vision nggak sih, teman-teman? Kagak ada, Bu. Komputer yang ada, Bu. Ada ya? Adanya grafika komputer, Bu. Komputer grafik kan kalau itu berarti komgraf. Computer vision tuh yang kalau komgraf tuh belajar ini apa? Baru terdepan, Bu. Belum kayak Kalau misalnya computer vision itu biasanya nanti ini ada kayak teman-teman akan belajar Di spektrum semester 6 Bu, dapetnya waktu itu, Bu. apa? Fisik Computer vision komputer. apa? Fisik komputer. Iya, fisik komputer bener. Itu ada belajar kayak tentang kode warna gitu-gitu juga. Sampai terus kayak pengkodean misalnya dari gambar. Kan biasa kalau vision itu kan gambar ya. Nah, dia biasanya eh ini dirubahnya menjadi matriks matriks berapa kali berapa gitu. Jadi matriks ini merepresentasikan warna apa, warna apa, warna apa tuh ada. Tapi itu lebih itunya di computer vision ya, di materi yang intinya itu ada di computer vision, di visi komputer berarti itu ada seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk yang data-data di yang computer vision itu ya kita harus mempertimbangkan lagi kayak arsitekturnya seperti apa, terus infrastrukturnya juga ya kayak misalnya penyimpanannya akan sebesar apa gitu-gitu itu juga karena gede kan pasti datanya. Maksudnya beda sama data tabular gitu. Kira-kira seperti itu sih. Iya, fisik komputer di semester 6. Oh. Bu, kalau itu kan tadi ada yang kayak data tentang video. Mm-mm. Nah, itu kan bisa main Belanda ya, itu Dek? kan. Belanda lawan Cina loh ini. Iya.
paling banyak di Belanda. Iya, Keturunan Belanda Indonesia. iya. Yang di luar Belanda ada ya? Ada Liga Belgia, Liga Maksudnya Mas Alfata bisa dia ditutup liganya, dulu. cuman orang Belanda gitu. warga negara Belanda. Iya, Naturalisasi Indonesia. iya, Sepak Tapi bola yang warga Belanda itu ke saya. liga mana-mana. iya Liga mana-mana. Tapi ini orang Belanda semua berarti. Iya, Belanda Bocor ya lawan sebenarnya ya. Belanda lawan Cina. kipernya malah Liga Amerika kipernya. Orang Belanda juga. Iya, iya gila ya orang Belanda di mana-mana ya. Gimana nih? Mas Alfata bisa ditutup dulu Mas mic-nya. Tadi dilanjutkan Mas, silakan. Oh, itu Bu, yang video tadi yang mendeteksi lalu lintas. Kalau Iya, itu gimana? kalau sistem kalau kecelakaan gitu sama penilangan gitu juga bisa, Bu. Penilangan biasanya pakai ini plat nomor computer Oh, vision kalau juga. mendeteksi kecelakaan gitu. Kecelakaan bisa juga itu pakai video juga kan keras. Jadi nanti ada kondisi-kondisinya kayak nanti kita sebut dengan ini teman-teman, ada data ground truth. Jadi ground truth itu kita tadi kan kita ada data latih ya. Data latih ground truth itu adalah kita akan tahu label, kita akan ngasih dulu ke mereka, ke bukan ke mereka, ke model kalau kecelakaan ini yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini, kayak gini itu namanya data ground truth. Nah, nanti dari situ mereka akan belajar kalau misalnya citra kan berarti ya, citra atau kalau saya ngomong citra kan berarti image ya, antara image dan video. Nah, citra ini nanti akan dideteksi dia lebih mirip ke data yang kecelakaannya atau tidak gitu. Itu biasanya kalau yang kecelakaan. Kalau untuk penilangan dia pakainya CCTV untuk nge-capture plat nomor. Computer vision-nya di situ. Berarti itu sistemnya pakai sensor IoT dong, Bu. Iya, biasanya Itu sensor. biasanya memang untuk computer vision itu erat dengan IoT ya, memang. Karena kan yang diambil itu kan ya sensor, ya gambar gitu-gitu, selalu nempel dengan device lain ya. Makanya ada yang kita sebut dengan IoT. Betul? Oh, baik-baik, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Kalau tertarik, nggak apa-apa sih teman-teman, coba aja ke situ. Cuman kalau saya bukan bidang saya untuk computer vision sebenarnya. Oh, yang di grup data science itu ada ibunya juga nggak? Ada, tapi tidak ke computer vision sih. Kalau kalau penelitian saya ya, penelitian saya Iya. nggak ke computer vision. Cuman kalau misalnya teman-teman tertarik, misalnya mau skripsi ya berarti, skripsi tentang data science atau tentang machine learning, itu bisa ke dosen-dosen yang tadi misalnya kayak ke computer vision, teman-teman bisa approach ke dosen yang emang mengajar computer vision gitu. Jadi memang beliau kan penelitiannya di situ gitu ya. Nah itu pasti akan insight-insightnya banyak gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Saya Bu mau bertanya. Mm-mm. Ini terkait apa hyperparameter tuning atau itu Mm-mm. kan grid search ya Bu? Apa? Nah, grid Grid search search, kan? iya. Iya. Ya, ya. Nah, itu apakah selalu direkomendasikan ya Bu? Nah, karena sepengalaman saya itu Hmm? nggak terlalu pengaruh, hasil itu nggak beda jauh. Nah, jadi tuh Hmm. saya selalu pakai parameter defaultnya aja. Itu Yang Bu. bawaannya ya. Mm-mm. Sebenarnya gini sih, kalau hyperparameter tuning itu kan memang kembali ya, kalau kita ke machine learning itu kan kita pernah ini nggak pernah pernah running model, tapi dia performansinya nggak bagus gitu. Pernah Bu. Nah, itu biasanya kalau saya kayak gitu, kalau saya misalnya running gitu dari default nggak bagus, itu biasanya saya coba-coba, saya hyperparameter tune. Kira-kira Hmm. saya ganti-ganti saya ganti-ganti parameternya itu seperti apa nanti kalau di saya sih waktu itu berjalan ya maksudnya memang bisa meningkatkan akurasi gitu misalnya kan kalau kita bikin penelitian itu kan memang tujuannya kan untuk performansi ya walaupun walaupun misalnya kita udah berusaha tapi performansinya masih nggak baik ya nggak apa-apa juga gitu sebenarnya karena kan selain hyperparameter kan kita juga tetap melihat kayak datanya itu seperti apa kan gitu-gitu juga ya. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu data sih sebenarnya. Tapi hyperparameter kalau di sepengalaman saya pernah kayak mengubah-ubah hyperparameter dan memang ada di satu titik yang memang dia tidak di default gitu sebenarnya. Tapi tetap balik ke coba-coba sih Mas, tetap ke apa ya bahasanya? Tetap ke pengalaman kita juga nantinya gitu. Oh, oke Bu. Mm-mm.
Ada lagi? Sambil ngomong aja ya. Bentar, sambil saya cek absen 63 orang. Oke. Ada lagi nggak? Oh ini ya, terakhir kali ya yang di chat ya. Sistem detection object seperti ini bisa di-load ke microcontroller Arduino SPC atau harus pakai superkomputer. Ini sebenarnya tergantung lagi seberapa besar datanya dan seberapa besar model yang teman-teman kembangkan gitu. Cuman biasanya kalau pakai object detection itu kembali ya karena sebenarnya saya bukan di bagian computer vision, tapi pengalaman waktu saya ngerjain project itu, jadi ada teman saya yang ngerjain computer vision, itu dia masih bisa biasanya kalau kita itu di kampus kita dapat ini nggak sih kayak misalnya server untuk running aplikasi gitu. Nah, waktu saya mengerjakan project sih masih masih bisa pakai itu. Nggak harus yang super komputer juga. Cuman kan tergantung ya kayak data teman-teman sebesar apa dulu. Terus kayak yang mau dilakukan itu seperti apa. Kayak object detection kan juga ada banyak nih. Kayak mungkin nanti ya di akhir-akhir di setelah UTS gitu nanti saya coba contoh. Ada kalau misalnya di computer vision itu kalau pernah ada yang dengar algoritma GAN Generative Adversarial Network itu udah yang saat ini tuh yang paling sering diituin di computer vision ya itu ada GAN algoritmanya itu memang butuh sumber daya yang besar cuman kayaknya kalau ke superkomputer masih nggak sampai situ juga ya sebenarnya tergantung lagi sih tergantung ke datanya seperti apa gitu kayak sebesar apa dan modelnya juga sebesar apa kayak gitu. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman mau coba ngekod, coba coba aja coding-coding Python gitu ya, itu buka aja di GitHub atau di arsip yang kemarin atau di paper sweet code itu biasanya udah ada codingannya. Nah itu teman-teman bisa coba dulu running. Biasanya kalau misalnya itu OOM atau out of memory di bahasa kita kan OOM ya, itu berarti nggak bisa pakai device-nya teman-teman gitu. Nah, itu berarti harus entah pakai server atau ke superkomputer gitu. Kira-kira seperti itu sih. Harus nyoba sih, misalnya kalau di machine learning, deep learning gitu ya, kayak kita harus nyoba dulu kira-kira dengan codingan ini, kalau nggak bisa keren ya berarti modelnya terlalu besar gitu. Atau nanti ada tulisannya out of memory, berarti itu nggak kuat modelnya. Nggak kuat device yang dipakai. Seperti itu. Kalau buat edge device biasanya ada ini sih, Bu, quantization. Iya, ada juga. Hmm. Bisa. Jadi yang mungkin udah banyak ya yang nyoba-nyoba di machine learning ya. Mas Edi emang udah bermain di machine learning ya. Iya, Bu, jurnal saya kemarin kan tentang quantization juga, Bu. Hmm. Hmm. Itu ceritain tentang apa, Mas? Itu segmentation, Bu. Image. Iya, image. Kasusnya terhadap apa? Ini data-data dari Kaggle aja sih, Bu. Itu keretakan jalan ya. Cuma itu Oh. model defaultnya tuh saya otak-atik lagi. Jadi Mm. gimana dia dengan parameter yang lebih sedikit, tapi performanya tuh sama gitu, Bu. Berarti ada feature reduction ya? Lebih mainin ke modelnya aja sih, Bu. Hmm. Tapi menambah menambah fitur apa enggak ya? Enggak nambah. Optimasi model ya berarti ya? Iya, otak-atik Oke. modelnya aja. Mm. Nah, Hanya itu otak. itu juga bisa tuh kayak Mas Edi nanti kalau misalnya teman-teman. Berarti Mas Edi emang emang di computer vision ya? Iya, Bu. Soalnya kemarin magang juga di computer vision. Hmm. Itu nanti teman-teman bisa bisa tanya-tanya juga ke Mas Hedi, kira-kira biasanya ngambilnya dari mana? Kaggle ya Mas salah satunya ya. Terus Iya, Bu. reference-nya dari mana, kayak paper-paper tentang image dari mana gitu-gitu. Nah nanti kan habis UTS kan kita ada tuh ya, yang kayak BRP kemarin kita nanti gantian. Jadi saya yang memoderator, teman-teman yang cerita, mungkin kayak Mas Hedi bisa cerita tentang project ininya, project machine learning ya berarti ya, deep learning. Iya, Bu, deep learning. Algoritmanya apa, Mas? Ini UNet, Bu. Oh, unit ya.
unit. Oke, nanti kayak arsitekturnya unit seperti apa gitu bisa dijelasin Hmm. juga ke teman-teman gitu-gitu. Nanti eh, rencana saya sih kayaknya nanti presentasinya terserah teman-teman. Jadi dari bab business understanding sampai modeling sampai evaluation terserah teman-teman mau ngambil di bagian mana. Nanti gantian teman-teman yang present di kelas, nanti saya yang memoderator gitu-gitu. Jadi nanti mungkin 2 pertemuan setelah UTS ya, itu kita udah nggak ada materi lagi. Jadi udah gantian teman-teman yang menjelaskan ke kelas gitu-gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ada lagi kah? Apakah masih ada? Cukup ya sepertinya ya. Kalau sudah cukup, saya sudahi dulu untuk materi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Oh, dan saya ya. mau tanya dong, Oke, boleh. untuk ini di luar ini sih apa di luar pembelajaran sih. Untuk e-learningnya Hmm? saya kayaknya belum masuk ke semester 7. Itu kenapa? Kalau kayak gitu sebenarnya ke akademik sih Mas, saya juga Oh, kurang ke jawaban. akademik ya? Iya, Oh, saya juga bukan kurang bukan jawaban. ke dosennya ya. Karena kan KRS Oh, ya berarti ya terkaitnya ya. oh, oke oke. Ya udah kalau gitu. Heeh. Ini aku baru ikut semester 3 nggak tahu kenapa. Oh, ini dari mahasiswa konversi apa enggak? Konversi cuman saya dari semester 5. Oh, minta ke akademik aja Mas. Oke oke. Saya Mm-mm. apa WA aja besok. Oke, Iya. terima kasih. Mm-mm. Untuk yang mahasiswa konversi juga ya, nanti bisa tanya ke akademik gitu-gitu. Terima kasih. Maaf ya Mas Isyam, saya kurang tahu kalau untuk itu. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf juga. Nah, apa cegah tutup. Nggak apa-apa. Tadi berarti sudah ya, kira-kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita coba lihat ke Python-nya ya, tapi itu mungkin masih dasar banget kalau misalnya udah ada yang advance. Saya sudahi untuk malam ini. Terima kasih partisipasi teman-teman dan keaktifannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup untuk malam ini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.